Selamat datang, hari ini kita akan menyelami makna dari sebuah himne kuno yang luar biasa indah. Sebuah lagu yang sebenarnya adalah doa yang udah menginspirasi jutaan orang selama berabad-abad. Yuk kita mulai? Coba deh renungin sebentar. Pernah nggak sih Anda dengar sebuah lagu yang rasanya tuh dalam banget, personal banget, sampai-sampai rasanya itu bukan lagi sekedar musik, tapi lebih kayak doa yang keluar langsung dari hati. Nah, itulah inti dari pembahasan kita hari ini. Ini dia kalimat pembukanya dari himne yang judul aslinya Be Thou My Vision. Kedengarannya sederhana ya, tapi di balik kesederhanaan itu ada makna yang luar biasa dalam. Kalimat inilah yang akan kita bedah bersama. Jadi, ini bukan sekedar lagu gereja biasa loh. Lagu ini lahir dari tradisi iman Irlandia kuno. Ini adalah sebuah ungkapan penyerahan diri yang total. Bukan sekedar permintaan, tapi sebuah pernyataan kalau seluruh hidup kita mau kita pusatkan sepenuhnya pada Tuhan. Oke, sekarang mari kita bedah lebih dalam. Sebenarnya ada 4 kebenaran rohani yang jadi pilar di himne ini. Kita mulai dari yang pertama, soal gagasan tentang Tuhan sebagai visi yang mengarahkan hidup kita. Jadi, poin utamanya tuh begini. Apapun yang jadi fokus utama kita, apapun yang kita lihat dan pikirkan setiap hari, itulah yang pada akhirnya akan membentuk jalan hidup kita. Gampangnya gini deh, kemana mata kita tertuju, ya kesitulah kaki kita bakal melangkah. Dan pemikiran ini sejalan banget dengan apa yang tertulis di kitab suci. Ayat ini ngajak kita buat mengalihkan fokus dari hal-hal duniawi yang sementara ke hal-hal surgawi yang kekal. Ini bukan cuma perubahan kecil loh, ini perubahan cara pandang yang radikal. Terus gimana cara kita nerapin ini dalam hidup sehari-hari? Pertama, kita harus sadar kalau dunia ini selalu coba menarik perhatian kita, jadi kita perlu sengaja memilih untuk nggak menjadikannya fokus utama. Kedua, secara aktif arahkan hati dan pikiran kita kembali kepada Tuhan. Dan yang paling penting, jadikan Dia pusat dari setiap keputusan yang kita buat. Sekarang, kita masuk ke pilar yang kedua. Bagian ini bakal menantang pemahaman kita soal apa sih yang sebenarnya berharga di dunia ini. Ini semua tentang menemukan harta yang sejati. Nah, yang menarik banget dari himne ini adalah gimana ia dengan berani menolak apa yang dianggap dunia sebagai kesuksesan tertinggi, yaitu kekayaan dan kehormatan. Lagu ini seolah-olah menawarkan sebuah sistem nilai yang benar-benar berbeda. Coba kita lihat perbandingan ini. Di satu sisi, dunia ngejar kekayaan dan status. Di sisi lain, himne ini mengarahkan kita pada hubungan pribadi dengan Tuhan dan melakukan kehendaknya sebagai harta yang paling tinggi. Beda banget kan? Kontrasnya tajam sekali. Hal ini digambarkan dengan indah banget di kitab Filipi. Rasul Paulus bilang kalau dibandingin sama kenal Kristus, wah, semua pencapaian lain di dunia ini rasanya seperti sampah, seperti kerugian. Kenal Tuhan itu satu-satunya keuntungan terbesar. Jadi kesimpulannya apa? Gini, Tuhan itu bukan sekedar tambahan atau pelengkap biar hidup kita lebih enak. Dia bukan salah satu prioritas di antara banyak prioritas lain. Bagi penulis himne ini dan bagi iman yang diwakilinya, dia adalah segalanya. Titik. Yuk kita lanjut ke kebenaran yang ketiga. Yang satu ini mengubah cara kita melihat peran Tuhan. Bukan lagi sebagai tujuan yang jauh di sana, tapi sebagai teman seperjalanan yang setia. Ini sebuah gagasan yang menenangkan banget ya. Tuhan itu nggak cuma nunggu kita di garis finish, tapi Dia adalah pelindung dan pembimbing yang jalan bareng kita di setiap langkah, di setiap tikungan, di setiap tanjakan dan turunan hidup ini. Gambaran gembala yang baik dari Mazmur 23 itu ilustrasi yang paling pas buat ini. Gembala kan nggak cuma nunjukin jalan dari jauh. Dia jalan di depan, dia melindungi dari bahaya, dan dia mastiin domba-dombanya aman. Nah, itulah gambaran Tuhan dalam perjalanan kita. Terus gimana prakteknya? Pertama, belajar untuk tetap percaya, bahkan waktu jalan di depan kita kelihatan gelap dan gak jelas. Kedua, belajar buat bersandar pada pimpinannya, bukan pada kekuatan kita sendiri. Dan yang terpenting, selalu ingat, kita nggak pernah jalan sendirian. Akhirnya, kita sampai pada kebenaran rohani yang keempat dan terakhir. Ini adalah puncak dari seluruh perjalanan iman. Jadi, apa sih sebenarnya tujuan akhir kita? Ini poin yang dalam sekali. Seringkali kita berpikir tujuan kita beriman adalah untuk dapat berkat, kesehatan, sukses, kebahagiaan. Tapi himne ini ngajarin sesuatu yang jauh lebih tinggi. Tujuan kita bukanlah apa yang Tuhan kasih, tapi pribadi Tuhan itu sendiri. Ayat dari Mazmur ini benar-benar menangkap kerinduan hati yang terdalam. Waktu kita sampai di titik di mana nggak ada lagi di dunia ini yang lebih kita inginkan selain Tuhan, nah saat itulah kita benar-benar ngerti arti harta yang sesungguhnya. Jadi, inilah tantangannya buat kita. Yuk,
Kita cari Sang Pemberi, bukan cuma pemberiannya. Jadikan persekutuan dengan Tuhan sebagai tujuan utama hidup kita. Dan mari kita pupuk kerinduan untuk merasakan kehadirannya, bukan cuma pas lagi ibadah, tapi setiap hari. Nah, setelah kita membedah keempat kebenaran ini, pertanyaannya sekarang bukan lagi soal himne ini, tapi soal kita. Ini adalah panggilan untuk kita masing-masing merenung sejenak. Mari kita tanya diri kita sendiri dengan jujur. Hari ini, detik ini, apa sih yang sebenarnya jadi penglihatan, pusat pandangan yang mengarahkan hidup saya? Apakah itu keamanan finansial, atau kesuksesan karir dan pengakuan dari orang lain, atau apakah itu benar-benar Tuhan? Ini adalah pertanyaan yang jawabannya cuma bisa kita temukan di dalam hati kita masing-masing. Sebagai penutup, mari kita nggak cuma sekedar paham tentang himne ini, tapi kita coba untuk menghidupinya. Yuk sama-sama kita jadikan doa kuno ini sebagai doa kita yang baru hari ini. Tuhan, jadilah penglihatan kami, penuntun kami, dan tujuan hidup kami. Amin.